Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim walil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa misalul jani. Ini melanjutkan dari pembahasan yang kemarin. Wa misalul jani, dan perumpamaannya orang yang menganiaya ala din, atas agama. Orang yang melakukan kejahatan, melukai, menyacat atau menganiaya ala din, atas agama ini, bi'ibda'in, dengan membuat bid'ah, ma yukhalifus sunnah, dengan apa yang menyelisih daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW, binisbah, dengan dinisbatkan ilaman pada seseorang, yudhnibu, yang berbuat dosa siapaman, dan ban pada suatu dosa. Misaluman, utawi perumpamanya orang, aso, yang berdurhaka siapaman, al-malik, pada seorang raja, fi qalbi daulati, di dalam pusat apa itu kerajaannya, atau dengan cara ingin menjatuhkan makar kepada suatu kerajaannya. Itu adalah orang yang berbuat seperti itu. Orang-orang yang membuat bid'ah tapi yang tidak berdasar daripada agama ini, ya. Sebenarnya kemarin kan apa itu man ahdasa fi dina laisa ma laisa minhu fa huwa raddun. Jadi yang tidak ada dari agama itu. Jadi namanya bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada dalam agama itu. Seperti kalau yang ada dalam agama itu tidak bid'ah, itu namanya bid'ah hasanah, bukan yang tidak dilakukan. Nah, tapi yang tidak ada dalam agama, bukan yang tidak dilakukan. Suatu contoh, zaman Rasulullah tidak ada seperti membaca Maulid Barzanji, tidak membaca apa itu Simtud Duror, tidak membaca apa Maulid Diba dan lain sebagainya. Itu adalah Maulid Diba, Barzanji dan sebagainya. Itu adalah prinsipnya yang di situ itu dibacakan sejarah Nabi Muhammad. Jadi yang baca Barzanji itu intinya apa sih? Membaca biografi sejarahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pepatah, tak kenal maka tak. Bagaimana kita ngaku cinta Rasulullah kalau kita tidak kenal apa itu biografinya Rasulullah? Terus di situ diajak kita membaca sholawat salam, ya, kepada Nabi Muhammad. Sholawat salam, membaca sejarah, semuanya itu ada dasarnya di daripada Al-Quran, ada perintahnya Al-Quran, ada perintahnya Nabi. Faham apa paham? Terus biniswa ilaman kepada seseorang khalafa, yang menyelisih siapa man atau melawan amrohu, pada dinisbatkan dengan seseorang yang apa itu melawan perintahnya Nabi di dalam suatu khidmah yang muayyanah, suatu khidmat yang sudah ditetapkan. Katakanlah seseorang, kamu melakukan ini, dia tidak melakukannya. Nah, tidak melakukannya itu masih ringan, kadangkala masih bisa diampuni Allah. Tapi kalau sudah niatnya makar kepada suatu pemerintahan yang sah, maka itu masya Allah, itu tidak akan bisa diampuni itu. Ya, maka dalam suatu negara, disiplin bernegara itu, kadangkala dia seorang pegawai, hari ini dia bolos, hari ini dia bolos, seorang pegawai bolos, tapi karena mungkin uzur dan apa, kalau tidak minta maaf mungkin dia diampuni. Makanya lah disiplin, jadi latihan menjadi berdisiplin bernegara, berdisiplin berorganisasi, berdisiplin sebagai santri sama gurunya, berdisiplin sebagai anak kepada orang tuanya. Ini kan tahu kita ya, berdisiplin sebagai warga desa, warga RT, warga kecamatan, warga kabupaten, warga negara. Kita tahu ini disiplin ini kita harus mengetahui, ya. Disiplin gitu kita harus mematuhinya. Jangan sakar PDW yang merusak di dalam suatu organisasi dan apapun juga. Itu ketika orang semau gue, ya, orang tuh semau gue, tidak sakar PDW. Inilah menjadi kerusakan, kehancuran di suatu organisasi atau dalam suatu lingkup yang lebih besar, yaitu suatu negara. Waqala ba'dul ulama, dan sebagian ulama mengatakan, mau tahu perkara takallama, yang sudah berbicara di dalam salaf, ulama-ulama salaf di dalam masalah-masalah agama, prinsip-prinsip agama ini, fasukut anhu jafa, maka kalau dia diam saja terhadap apa-apa yang sudah pernah dibicarakan, sudah menjadi kebijakan, sudah menjadi amalan, ya, menjadi dibicarakan
oleh ulama-ulama salaf itu namanya orang itu adalah wangkot atau kekerasan hati. Jadi apa-apa yang sudah dibicarakan oleh ulama-ulama salaf untuk hal-hal yang kebaikan untuk kita sebagai seorang muslim seharusnya bagaimana, kok dia diam saja tidak mematuhi, acuh tak acuh, itu adalah termasuk fasukut anu jafa. Diam daripadanya itu adalah orang yang keras hati, orang yang dikatakan wangkot, coro Jawa itu wangkot atau kekerasan hatinya, ya, kekerasan hatinya. Wama dan perkara sakata yang mendiamkan anhu daripada perkara itu sahabat salaf ulama-ulama baru, ulama-ulama salaf, fal kalam wama dan perkara sakata yang didiamkan, perkara-perkara itu didiamkan, tidak dibicarakan daripada ulama salaf, fal kalam fi takalluf, maka kalau membicarakan hal-hal itu adalah memberatkan dirinya sendiri, ya. Waqala akhar, waqala dan berkata siapa ulama yang lain, al-haqqu sakil. Perhatikan, perkara hak itu, melakukan perkara hak itu, berdiri di atas perkara hak itu, sakil itu berat, perkara yang berat. Man barang siapa jawaza melewati siapa man anhu daripada hak zalam. Orang berada pada posisi hak kebenaran itu adalah perkara yang berat. Orang melewati perkara hak itu adalah zalim, ya. Wa man qassara dan barang siapa sembrono sembarangan saja daripada perkara hak ajaz, maka orang itu adalah dikatakan ajaza, itu adalah dikatakan lemah. Waman dan barang siapa waqafa yang berhenti atau berhenti siapa orang mahu berhak iktafa maka cukup. Jadi orang ini dikatakan perkara hak dalam kebenaran itu berat, dalam kebenaran itu berat, ya. Kebenaran yang diantara kebenaran itu apa? Ngaji. Kebenaran yang diantara kebenaran al-haq itu ngaji. Anak-anak zaman sekarang disuruh ngaji. Ngaji itu adalah perkara hak. Rasulullah sangat jelas, hadisnya banyak, dalilnya banyak, bahwa kita ini sebagai orang Islam diwajibkan untuk thalabul ilmi, wajib belajar ilmu agama. Wajib belajar ilmu agama. Ya, bahwasanya kemuliaan Islam dengan agama. Dan sebagainya, dalilnya lihat sekali, banyak sekali. Tapi kita ini suruh belajar agama, orang tua ini menjadi masalah, ya. Kebanyakan permasalahan kita sekarang ini itu kepermasalahannya adalah faktor orang anak-anak tidak mau belajar agama itu, faktor pertama itu orang tua, kedua anak, lingkungan, ya. Paham? Pertama orang tua. So hadisnya Nabi gimana? Rasulullah bersabda, qala ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidaklah anak itu kecuali dilahirkan dalam keadaan suci. Perhatikan, suci dalam hal ini adalah suci siap menerima seluruh perintah-perintah Allah, siap untuk menjauhi larangan-larangan Allah, itu suci, fitrah suci. Fa abawahu ayyuhawidanihi illa yuladu alaihi fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjizani, kecuali apa itu tergantung orang tuanya, anaknya ini akan dijadikan bermental, berakidah Yahudi, bermental berakidah Nasrani, atau bermental orang-orang Majusi. Ya, paham apa paham? Jadi di sini nih peran yang paling utama itu orang tua, sangat dominan. Orang tua itu menjadi contoh di dalam hadis yang lain, al-aulad mir'atul abawain. Anak itu menjadi cermin orang tuanya. Kalau orang tuanya kaku, kewasar, sikapnya, ya anaknya akan ikut-ikut. Tapi kalau orang tuanya lembut, kata-katanya membina dengan sopan santun yang baik, anaknya ikut apa tidak? Ikut. Anaknya katakanlah orang tuanya ini kan pokoknya, ayo nak sholat nak. Bapak ibunya sholat, anaknya ikut sholat apa tidak? Ikut sholat. Tapi kalau orang tuanya itu, nak sholat sana nak, itu sudah azan, bapaknya ngorok terus. Nah, anaknya kira-kira ikut apa enggak kira-kira? Bapak itu suruh saya sholat,
ngorok lagi. Nah, sana sholat, gak usah main HP, waktunya sholat, sudah azan, tapi bapaknya, ya, bapaknya masih sibuk dengan, ibunya masih sibuk dengan, anaknya kira-kira ikut apa tidak? Nah, ikut. Nah, belajar agama, ngaji di pondok pesantren, nak, ngaji agama, bapaknya tidak pernah meningkatkan kualitas ngajinya sama sekali. Jadi faktor utama itu adalah dari orang tua. Orang tua itu yang terpenting. Anaknya kok susah disuruh ngaji, orang tua ini malas ngaji, orang tuanya malas ngaji. Paham apa paham? Betul apa betul? Ya, ini cerminan orang tua. Sekarang ini saya kadang-kadang saya sudah bikin ngaji, yang penting ngaji sampai tamat aliyah minimal tuh. Anak MTS dibina di sini baik-baik, ngaji baik-baik sampai aliyah, atau kalau tidak di sini harus mondok supaya pelajaran agama berlanjut. Enggak. Anak-anak santri di sini berapa yang bolos tanpa izin, tanpa harus mengindahkan guru-gurunya, tanpa harus minta ridho gurunya. Ini yang merusak orang tuanya. Orang tuanya dukung, anaknya juga mau. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya. Kalau mondok saya ridho, mondok di sini MTS, mondok di Jawa, mau Tebirem, pondok Sarang, pondok macam-macam, tidak apa-apa, ridho kami. Artinya kelanjutan pendidikan agama supaya tidak terputus. Al-Quran juga mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang ulama, pada ahli zikir, orang-orang ulama di sini, ahli Al-Quran, ahli agama. Dalam hal ini adalah gurunya paling utama itu. Tanya kepada gurunya. Kalau kamu ingin melanjutkan kuliah, melanjutkan kelanjutannya itu, tanya gurunya kamu. Tanya gurunya kamu. Saya punya anak itu matur mau mondok melanjutkan di mana, matur dulu ya. Izin mau ke Mesir, izin dulu ya. Izin dulu, minta doa restunya. Tapi kalau sudah santri, masalah restu kiai, restu ridho kiai di nomor 2, alamat buntung. Nah, alamat buntung berkahnya. Buntung berkahnya. Ya, berkahnya buntung itu ya piye? Ya, mestine nanti kalau umpamanya dapat jodoh soleh atau solehah, dapatnya bulat, ya itu namanya buntung, ya apa tidak? Rezekinya mestinya dapatnya berkah, menjadikan hidupnya barokah. Jadi buntung berkahnya, buntung manfaatnya naudzubillah summa naudzuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini sak karepe dhewe. Makanya akhlak itu dipakai. Kita ini di dunia itu harus menggunakan akhlak. Paham apa paham? Al-haq, kamu berada pada hak itu loh, berat. Kamu di pondok pesantren ngaji ini sakjane berat, karena kamu dilatih untuk melawan hawa nafsu kamu. Kita dilatih untuk melawan kebodohan kamu supaya tidak menjadi anak bodoh. Kita ini dilatih untuk melawan hawa nafsu kita, dilatih untuk melawan kebodohan kita, supaya kita meningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qissatin, maka orang itu memang faktornya itu banyak macam, karena kebodohan, karena nafsu, karena hubud dunya, terlalu cinta dunia. Ini faktornya. Maka ada kejadian yang benar-benar terjadi nyata itu ketika ada di Irak. Di Irak itu kejadian. Di Irak itu ada seorang yang suatu ketika ada terjadi heboh. Ada terjadi orang itu perampok, terus kemudian suka memaksa perempuan, pemerkosaan kepada perempuan. Terus lama-lama akhirnya ketangkap. Akhirnya warga Irak itu pada ketakutan, perempuan-perempuan keluar ketakutan, orang tua ketakutan. Akhirnya begitu ditangkap, orang ini ternyata Masya Allah, ini seorang pemuda ganteng, tampan, cakep, anaknya orang kaya raya. Orang kaya raya cakep, mau dihukum gantung. Ditanya sama jaksa, kamu apa permintaan terakhir kamu? Pak, saya minta tolong didatangkan, saya dipertemukan dengan bapak saya. Bapaknya naik di panggung, ini sudah di tiang gantungan ini. Maka begitu terus akhirnya pamitan berpelukan, begitu berpelukan tiba-tiba menjerit dari atas itu.
Ternyata bapaknya menjerit, itu telinganya itu digigit sama anaknya sampai putung. Gigit keras-kerasnya sampai tarik sampai putus. Terus akhirnya dia turun. Dia pengumuman, wahai warga Irak semuanya, kalau kalian berjalan di di jalan-jalan kota Irak, di lorong-lorong kota Irak, ada orang tua yang telinganya putus, itulah bapak saya. Bapak saya ini orang kaya raya, tapi karena alasan sibuk, alasan dunianya tidak pernah membina kami anak-anaknya untuk belajar agama. Tidak pernah nyuruh kami untuk pesantren, tidak pernah nyuruh kami untuk di madrasah. Kami dibiarkan pergaulan saya. Maka saya sejak kecil pergaulan bebas saya sudah berjalan. Judi segala macam maksiat sudah aku lakukan. Gara-gara bapak saya tidak pernah membina saya dalam masalah akhlak yang baik. Maka akhirnya apa? Itulah yang terjadi. Ini cerita nyata. Terus setelah itu baru digantung mati anaknya tadi. Artinya apa? Anak itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Anak ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu yang pemplanning. Orang tua itu jangan sok saya punya planning anak saya. Sak karepe dhewe, sak nafsu kamu. Kamu itu harus ikut apa yang dimau Allah, apa yang dimau Rasulullah. Kalian itu anak-anak itu hakikatnya yang menciptakan bapak kamu, ibu kamu atau Allah? Kalian ini diciptakan Allah atau bapak kamu? Bapak kamu itu loh, bikin rambut satu saja tidak bisa, betul? Bapak kamu tanya, Pak tolong saya dibuatkan rambut satu saja, bisa apa tidak? Suruh gigi satu saja bisa apa tidak? Suruh bikin kuku satu saja bisa tidak? Tak bisa. Kita ini titipan, semua anak ini titipan Allah. Maka harus kita memplanning, kira-kira anak kita ini harusnya bagaimana? Ikut planningnya Allah, perintahnya Allah bagaimana, perintahnya Rasulullah bagaimana. Jangan nafsu kamu, jangan nafsu kita ngaku orang tua sakarpe dewe, padahal jauh daripada perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji, saya itu sesungguhnya ya Allah, anak tidak bisa ngaji itu, masya Allah. Kita ini kalau tidak bisa ngaji itu betapa sangat menyengsarakan orang tua. Nanti kamu akan menyesal di hadapan Allah kalau anak-anak kamu tidak disuruh belajar ngaji. Apa paham? Waqala, dan berkata siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum, wajib bagi kamu wajib bagi kalian bin namatil ausat alladhi yarji'u ilaihi al-ali wa yartafi al-talib. Alaikum, wajib atas kamu semua bin nabti, dengan jalan al-ausat yang tengah-tengah, moderat. Tengah-tengah itu moderat. Alladhi yang yarji'u ilaihi al-ali, yang akan kembali orang yang terlalu tinggi, wa yartafi'u, dan naik ilaihi at-tali, orang yang mendekatinya. Saya membaca di dalam keterangan Sarah Ihya, waqala Abu Abdullah al-ghulu wa taksir. Al-ghulu wa taksir. Maksudnya dalam beragama ini kamu jangan terlalu ke sana dan jangan terlalu ke bawah. Artinya kamu jangan terlalu sembrono, tapi jangan terlalu berlebih-lebih, jangan terlalu berlebih-lebihan. Jadi agama itu yang enak itu tengah-tengah. Islam itu kita berakhirnya yang tengah-tengah. Jangan terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kalau terlalu kalau yang sini terlalu Islam ini wis salat ya sakarepe ndak, itu namanya sembrono. Kita ini berada di tengah-tengah ya. Kita berada itu jangan terlalu kebablasan ke sana, jangan kebablasan ke sini. Paham ya? Kita itu disuruh untuk berada pada posisi di tengah-tengah. Ini adalah hadis ini adalah sesungguhnya mauquf kepada Imam Ali karramallahu wajah. Mauquf kepada Imam Ali karramallahu wajah. Wakala, dan berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inna dhalalah halawah fi qulubi ahliya. Sesungguhnya kesesatan itu, orang sesat itu adalah manis bagi hatinya orang-orang ahlinya, orang yang sesat itu. Orang yang sesat itu sesungguhnya dia merasakan manis pula, menikmati pula atas kesesatannya itu, karena dihiasi-hiasi oleh nafsu, setan, angkar, dan lain sebagainya. Orang sesat itu ya, orang sesat itu juga masya Allah. Waqala ta'ala, waqala, dan berfirman Allah ta'ala,
wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban walahwan la'iban walahwan wa dzari, dan meninggalkanlah siapa kamu alladzina pada orang banyak ittakhadhu yang mengambil siapa dinahum agama mereka la'iban dengan main-main. Jadi kita beragama itu jangan main-main, sungguh-sungguh, tapi jangan sungguh-sungguh, continue, sungguh-sungguh. Laiban jangan main, walahwan dan jangan lelahan, atau bersenda gurau, main-main dan bersenda gurau. Kita beragama serius, kamu belajar ngaji serius, tapi juga santai tapi serius tapi santai. Paham apa paham? Masya Allah. Perintahnya Al-Quran, wadharil ladzi, tinggalkan orang-orang yang model beragama tapi bermain-main dan hanya bersenda-senda gurau. Wa qala ta'ala afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasana. Apakah maka orang-orang yang dihias-hiasi lalu bagaimana apa su'u amali, apa kejelekan amal-amalnya, fara'ahu maka melihat siapa manhu kepada su' hasanan pada kebaikan. Jadi jangan sampai kita ini orang-orang yang termasuk amal-amal jelek kita, tapi dihias-hiasi oleh nafsu kita bahwa perbuatan kita ini baik. Perbuatan kita dianggap baik karena nafsu kita. Jangan sampai kita ini beragama benar-benar. Afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu, padahal jelek tapi dihiasi seolah-olah baik. Semoga bermanfaat. Allah, semoga keluarga kita menjadi ahli ilmu al-khair wa taj'alna minhum tulusaha. Wa la fi wa salam wal baraka fid dini wad dunya wal akhirah. Qabul. Al-Fatihah.